Tetapi ternyata orang kafir ini tidak dihisap sebenarnya, karena yang tersisa adalah keburukan-keburukan dan dosa-dosa ketika ia lakukan di dunia. Kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di dunia itu telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan juga di dunia, dan itu tidak menjadikan ia beruntung di hari kiamat. Ya. Dan itu menjadikan ia merugi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kemudian sebagaimana orang-orang mukmin yang mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya kemudian diampuni, begitu juga orang-orang kafir ketika di hari kiamat di hadapan Allah dia bersaksi bahwasanya dia adalah orang-orang yang ingkar, kemudian menjadikan dia fasuhqal li ashabis sa'ir. Dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dihidupkan oleh Allah setelah kematian kita. Kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu setelah melakukan salat berjamaah dicatat sebagai amal soleh yang akan menjadikan pemberat timbangan kelak pada hari kiamat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tak lupa kita berzikir di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta
khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa salah satu kejadian pada hari kiamat yaitu hisab. Ketika seorang hamba dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihitung, untuk mempertanggungjawabkan, untuk membaca kitab amalnya. Sehingga kemudian ada dua macam hisab. Hisab untuk orang-orang yang beriman, yang mana Allah jadikan hisabnya hisab yang privat, tidak di depan para makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul di padang mahsyar pada saat itu. Kemudian ia diminta untuk mengakui kesalahan-kesalahannya yang ia lakukan di dunia, diminta untuk mengakui dosa-dosanya. Ternyata ada kelebihan bagi orang-orang yang beriman ini. Ia mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiruha lakal yaum. Ketika ia mengakui dosa-dosa itu di hadapan Allah pada hari kiamat, kemudian dengan kemahabijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi orang-orang kafir. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, untuk apa orang-orang kafir itu dihisab? Ya sebenarnya tidak dihisab. Dihisab itu untuk membandingkan, untuk menghitung kebaikan dan keburukannya. Tetapi ternyata orang kafir ini tidak dihisab sebenarnya, karena yang tersisa adalah keburukan-keburukan dan dosa-dosa ketika ia lakukan di dunia. Kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di dunia itu telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan juga di dunia, dan itu tidak menjadikan ia beruntung di hari kiamat. Ya. Dan itu menjadikan ia merugi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kemudian sebagaimana orang-orang mukmin yang mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya kemudian diampuni, begitu juga orang-orang kafir ketika di hari kiamat di hadapan Allah dia bersaksi bahwasanya dia adalah orang-orang yang ingkar, kemudian menjadikan dia fasuhqal li ashabis sa'ir. Dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan haudun nabi wa makanuhu wa makanihi wa sifatihi. Jadi ada pembahasan namanya haud pada hari kiamat. Kita lihat nanti haud ini apa. Kata Imam Ibnu Taimiyah, wa fi arasatil qiyamati al-haudul mawrudu lin nabi ma'uhu ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali aniyatuhu adadu nujumis samai tuluhu syahran wa arduhu syahran. Ada haud pada hari kiamat. Setelah hisab ada haud al-mawrudu lin nabi, yang kita nanti ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haud tersebut. Ma'uhu ashaddu bayadan minal labani. Kalau kita terjemahkan, haud itu adalah telaga pada hari kiamat. Nanti kita sampaikan apa pengertian secara syar'inya. Setiap orang akan ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya orang-orang yang beriman. Ma'uhu ashaddu bayadan minal labani. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali. Kemudian lebih manis daripada madu.
aniyatuhu adadu nujumis samai, yang bejana-bejananya lebih banyak ataupun sejumlah bintang-bintang yang ada di langit, tuluhu syahran, yang panjangnya adalah perjalanan 1 bulan, wa arduhu syahran, yang kemudian lebarnya sebagaimana lebarnya orang yang berjalan selama 1 bulan. Man yashrab minhu syurbatan lam yatma' ba'dahu abadan. Ya. Telaga ini siapapun pada hari kiamat ketika meminum 1 tegukan saja, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. La haula wala quwata illa billah. Jamaah rahimakumullah. Disampaikan sebelumnya, di bab sebelumnya, ketika orang berada di padang mahsyar itu kan tersiksa, berdiri 50.000 tahun lamanya, kemudian dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari 2 mil di atas kepala kita, yadnu asyamsu, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing hamba akan tenggelam dengan keringatnya, sampai-sampai mereka tidak bisa berbicara sepatah apapun karena keringat itu menutupi mulutnya. Begitu, hufatan uratan ghurlan. Lebih parahnya lagi, seorang hamba ketika Allah bangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak menggunakan alas kaki, di posisi yang begitu panas, kemudian tidak menggunakan pakaian, kemudian juga tidak dalam kondisi berkhitan. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian orang-orang beriman itu berdiri, dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kenikmatan sebenarnya bagi orang-orang yang beriman ketika ditunggu oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW di sebuah tempat namanya Haud. Begitu, di sebuah tempat namanya Haud. Kalau Syekh Shalih Fauzan menjelaskan apa itu Haud, mujma'ul ma'i, ya, sekumpulan air, ya. Sekumpulan air, ya, telaga, kita sampaikan dalam, ya, terjemahan bahasa Indonesia, yang airnya lebih putih daripada susu, kemudian lebih manis daripada madu. Jamaah yang dirahmati Allah, cukup imani, kemudian kuatkan iman kita terhadap, ya, hal ini. Lantas tidak usah dibayang-bayangkan kemudian lebih putih daripada madu, seperti apa begitu, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Semanis apa? Madu sudah manis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini lebih manis. Apakah tidak sakit tenggorokannya? Ya sudah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mantapkan iman kita kepada Al-Haud ini, kemudian kita juga besarkan harapan kita bahwasanya kita adalah hamba yang ditunggu oleh Nabi SAW, karena memang al-maurudulin Nabi. Nabi menunggu umat-umatnya nanti di Haud ini untuk meminum setelah melaksanakan ataupun setelah menyaksikan, ya, berbagai macam rangkaian-rangkaian yang terjadi pada hari kiamat, ya. Bahwa di pertemuan yang sebelumnya dikatakan halaka, seorang yang dihisap oleh Allah itu celaka. Artinya berat sekali urusan-urusan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan padang mahsyar. Begitu jamaah yang dirahmati Allah, belum lagi urusan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kubur kita, kemudian kita maju di hadapan Allah dengan berbagai macam bentuk kita tergantung amal dan perbuatan kita. Ya, maka ini adalah, ya, hiburan, tasliyah bagi orang-orang beriman ketika ditunggu oleh Rasulullah SAW di Haudnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian mari kita lihat siapa sebenarnya yang ditunggu oleh Rasulullah SAW untuk menikmati servis istimewa dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Apakah setiap umatnya? Mari kita lihat apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim. Inni faratakum 'alal haudi man marra 'alayya syariba wa man syariba lam yatma abadan. Jamaah rahimakumullah, saya menunggu kalian di Haud, ya, di telaga, kita terjemahkan seperti itu. Kalau penjelasannya tadi kami sampaikan bahwa mujma'ul ma'i, tempat berkumpulnya air di padang mahsyar. Saya menunggu kalian di Haud. Begitu. Man marra alayya syariba, barang siapa yang melewati, ya, Haud ini, kemudian pasti dia akan kami minta untuk meminumnya, diservis oleh Rasulullah SAW.
Jadi ketika orang sudah melaksanakan rentetan-rentetan hari kiamat, rentetan-rentetan padang mahsyar, kemudian diservis oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haudnya, dia disuruh minum lam yatma abada. Kemudian dia tidak akan haus ya selamanya ya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kemudian lewatlah sebuah kaum yang aku mengetahui kaum tersebut, wa ya'rifuni, kemudian mereka juga mengaku mengetahui aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Tetapi kemudian ketika ia mendekat akan meminum dari haud tersebut, dia dijauhkan, dipisahkan sejauh mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jarak antara diriku dan mereka. Fa aqulu innahum minni. Kemudian aku mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka yang engkau jauhkan dariku, kemudian tidak punya akses ke haud ini, mereka itu adalah bagian dari umatku, wahai Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu sampai bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya Muhammad, kamu tidak tahu mengapa mereka itu kemudian dijauhkan darimu, kemudian mereka ini tidak mendapatkan kesempatan untuk mendekat bahkan meminum air haud itu pada hari kiamat, meskipun engkau mengaku itu adalah kaummu. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu Muhammad, mereka itu melakukan apa setelahmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu melakukan apa? Apakah mereka tetap taat setelah engkau tiada, setelah engkau kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan itu terbukti jamaah yang dirahmati Allah, ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak gerakan-gerakan kemurtatan. Ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang Arab yang menolak kemudian membayar zakat, karena itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Kemudian ada nabi palsu yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi Muhammad pernah mengetahuinya di dunia ketika kehidupan beliau. Kemudian Rasulullah ya juga tahu bahwa saya itu adalah bagian dari barisan-barisan orang-orang Islam pada masa beliau. Tetapi kemudian orang-orang ini dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kesempatan sebagaimana umat-umat Rasulullah, sehingga Rasulullah bertanya, itu bagian dari umatku wahai Allah. Kemudian justru oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu. Bisa saja mereka mengaku adalah umatmu, tetapi ternyata mereka meninggalkan sunnah-sunnahmu dan justru barangkali ya mengganti dengan yang lainnya. Fa aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka sekali mereka, celaka sekali mereka yang telah merubah-rubah setelahku. Ini jamaah yang dirahmati Allah tentang haud. Di dalam kitab ini disampaikan bahwa ditunggu, tetapi kemudian tunggunya itu siapa? Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Hurairah, siapa yang juga ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haudnya akan mendapatkan kesempatan yang istimewa pada hari kiamat. Ini penting jamaah yang dirahmati Allah. Haud ini ya sangat penting bagi kita. Begitu. Sebagaimana ketika Al-Imam Muslim menceritakan di dalam hadis beliau, ketika semua orang telah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian juga orang-orang yang ahli surga telah dimasukkan ke dalam surga, setiap hamba menikmati apa yang mereka lakukan di dunia, menikmati balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia, hingga kemudian ada hamba yang paling terakhir Allah angkat dari neraka, yang Allah stempel di jidatnya dengan stempel jahannami. Terlihat sekali di dalam hadis tersebut dijelaskan ya wajahnya gosong karena orang yang terakhir keluar dari neraka. Tidak banyak yang ia lakukan, tidak banyak kesolehan-kesolehan yang ia lakukan. Ya, hari-harinya adalah kemaksiatan. Dia tidak murtad saja, hanya itu saja, hanya la ilaha illallah. Kemudian orang ini atau hamba ini Allah angkat dari neraka jahanam, kemudian Allah akan masukkan ke dalam surga. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dicelup di dalam nahrul hayah. Ya, dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
di sungai kehidupan. Terjemahannya begitu, Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah. Ketika ditanya oleh Allah, bagaimana rasanya neraka? Hamba ini mengatakan, dari saking bahagianya ia dicelup oleh Allah di Nahrul Hayah itu, sampai dia melakukan ansa. Saya sudah lupa ya Allah, nikmat, saya sudah lupa dahsyatnya siksa-siksa di dalam neraka tersebut. Dari saking kemudian dia bahagianya oleh Allah Subhanahu wa taala, ia angkat dari neraka kemudian dicelupkan di sungai kehidupan sebelum Allah kemudian memasukkan ia ke dalam surganya, begitu. Maka ketika seorang hamba sebagaimana Haud ini, Allah berikan servis yang istimewa oleh Rasulullah, bahkan ditunggu sebagai umatnya, kemudian diberikan kesempatan minum setelah perjalanan panjang di padang mahsyar, lam yaqma abada, begitu. Dia tidak kemudian menjadi haus, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah ghurul muhajjalin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghurul muhajjalin, orang-orang ya ghurru muhajjalatun baina dhahri, begitu. Ada sekelompok manusia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati sebagai ghurru muhajjalatun, ya, yang wajahnya, tangannya, kakinya, betisnya itu adalah bersinar, ya, sebagaimana kuda yang betisnya di depan maupun belakang memiliki warna bulu yang berbeda, begitu, sehingga kontras sekali. Bagian atasnya hitam barangkali, kemudian bagian bawahnya adalah putih, atau kecoklatan, kemerahan di atas, kemudian di betis ya kuda tersebut empat-empatnya adalah bulu yang berwarna putih, sehingga kontras warnanya. Begitu juga disebutkan di dalam hadis ini, qalu ya ghurru muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin buhmin la ya'rifu khailah, begitu kata Rasulullah. Ada umat yang kemudian datang pada hari kiamat, wajahnya bercahaya, kemudian tangannya sampai sikunya bercahaya, kakinya, betisnya bercahaya, sebagaimana ya gambaran kuda tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata minal wudu'i wa ana faratuhum alal haudi, itu adalah bekas-bekas wudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan kaum ini akan aku tunggu kelak pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innahum ya'tuna ghurral muhajjalina minal wudu'i. Mereka juga akan datang pada hari kiamat sebagai umat yang bercahaya di bekas-bekas wudunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sekelompok hamba yang kemudian tidak mampu untuk bergabung dengan barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah ya memanggil mereka, unadihim, ayo sini bergabung dengan orang-orang yang bercahaya ini. Ala halumma, bahkan dipanggil oleh Rasulullah, ayo ke sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian ingin bergabung denganku? Tidakkah kalian ingin bergabung ya dengan umat ini, dengan sekumpulan manusia yang bercahaya ini? Begitu jamaah yang dirahmati Allah, perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, seolah di dalam hadis ini ingin memastikan bahwa umatnya itu selamat semuanya pada hari kiamat, sampai dipanggil oleh Rasulullah. Begitu. Kalau Rasulullah itu kemudian menjadi pribadi yang ya cuek, ngapain dipanggil? Cukup dirinya saja yang selamat pada hari kiamat, tidak memikirkan umatnya, atau juga aku sudah mengajak mereka. Tetapi Rasulullah kemudian perhatian sekali. Ala halumma, ayo sini merapat, sini merapat, begitu bergabung dengan sekelompok orang atau umat yang bercahaya ini. Fayuqalu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan oleh Allah, innahum qad baddalu ba'daka. Tidak bisa wahai Muhammad, sekelompok orang yang tidak bisa bergabung dengan engkau itu, mereka yang telah mengganti ya ajaran-ajaranmu setelah engkau, begitu, sehingga kemudian ajaran Muhammad itu menjadi kabur, itu tidak terlihat, diganti dengan ajaran-ajaran mereka. Fa'aqulu suhqan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aduh ya Allah, kasihan sekali mereka, merugi sekali mereka ini, tidak bisa bergabung dan kemudian menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar.
kemudian yaitu haudnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itu ya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah tentang haudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memang dipersiapkan untuk umatnya, yang ia konsisten di atas sunnahnya, tidak merubah sedikit pun ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi bagian dari mereka yang bercahaya, yang ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berkah daripada wudu kita yang menjadikan Rasul kenal kepada kita, dan kemudian kita dipersilahkan untuk menikmati haudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.